Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wazia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit atau mengulas sedikit materi yang bertemakan atau yang berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah atau MA. Baik, di sini pada pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Apa sih itu kompetensi inti? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan itu baik dari tingkat kelas maupun program, yang menjadi landasan dari kompetensi dasar, yang menjadi landasan dari pengembangan kompetensi dasar. Nah baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu makna dari kompetensi dasar. Apa sih makna dari kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik melalui pembelajaran. Atau bisa disebut juga kompetensi dasar itu adalah turunannya dari kompetensi inti. Nah, di dalam kompetensi dasar itu ada beberapa atau ada sejumlah kemampuan yang harus dicapai atau diperoleh oleh peserta didiknya melalui pembelajaran. Jadi di sini tuh KD itu kompetensi dasar itu kayak misalkan tujuannya itu siswa harus atau siswa wajib mengetahui atau menguasai kosakata misalkan yang bertemakan dengan tema Al-Hadharatul Islamiyah kayak gitu. Atau bisa juga siswa harus mampu bercakap-cakap tentang tema At-Ta'aruf misalkan seperti itu. Nah, tujuan kurikulum ini terdapat atau mencakup 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi spiritual, yang kedua ada kompetensi sikap sosial, yang ketiga ada kompetensi pengetahuan, dan yang keempat ada kompetensi sikap keterampilan. Nah, di dalam kompetensi spiritual dan sikap sosial terdapat 5 nilai utama, yaitu ada gotong royong, ada integritas, ada kemandirian, ada nasionalisme, dan ada juga yang terakhir ada nasionalisme. Nah, sebenarnya dalam suatu pembelajaran itu yang dipakainya itu hanya dari KI 3 dan KI 4, yaitu tentang pengetahuannya dan tentang yang mencakup keterampilannya. Nah, kalau rumusan dari sikap spiritual, yaitu rumusannya itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kalau kompetensi sikap sosial, yaitu rumusannya mencakup tentang kedisiplinan, jujur, tanggung jawab, sopan, santun, peduli, dan lain sebagainya. Yang mana sikap spiritual dan sikap sosial itu tidak termasuk, sebenarnya termasuk ke dalam pembelajaran juga. Cuma pembelajarannya ini termasuk ke dalam pembelajaran indirect teaching, yang artinya itu sikap keteladanan, sikap kebiasaan dan sikap kebiasaan dengan budaya sekolah, mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didiknya. Nah, jadi tuh kalau KI 1 dan KI 2 yaitu tentang sikap spiritual dan sikap sosial itu berjalan saja, kayak misalkan sikap spiritual dan sikap sosial itu selalu mengikuti di setiap pembelajarannya. Karena di setiap pembelajaran itu pasti kita membutuhkan sikap sosial dan sikap spiritual juga. Atau gini, penumbuhan dan pengembangan sikap kompetensi, baik itu kompetensi spiritual dan kompetensi sosial, dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru
dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Proses pembelajaran dengan mengembangkan dan menumbuhkan kompetensi sikap dapat diintegrasikan dengan 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter, yaitu ada religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan makna dan kedudukan, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, baik, kedudukan kompetensi inti atau KI. Pada dasarnya, kompetensi inti itu untuk semua jenjang pendidikan memuat 3 ranah atau 4 ranah, yaitu ranah sikap, bisa disebut 3, bisa disebut 4, karena sikap itu ada termasuk 2, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Terus kemudian ada ranah dari pengetahuan, dan yang terakhir ada ranah dari keterampilan. Nah, ranah tersebut untuk setiap jenjang pendidikan atau semua mata pelajaran dan semua kelas adalah sama. Maksudnya sama itu artinya kompetensi inti itu mengikat kompetensi dasar untuk mata pelajaran dan jenjang pendidikan tertentu. Dan kompetensi inti ini juga berkedudukan sebagai jabaran dari standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan SKL. Nah, kompetensi inti itu sudah saya sebutkan tadi, baik dari jenjang SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, atau SMA, sekolah menengah atas, memuat ranah-ranah yang tadi seperti ranah sikap, sikap spiritual atau sikap spiritual dan sikap sosial, ranah pengetahuan, dan yang terakhir ada ranah keterampilan. Nah, kompetensi inti ini berkedudukan juga sebagai atau digunakan sebagai acuan untuk pembentukan kompetensi dasar pada semua pelajaran yang ada pada jenjang tertentu. Dan yang kedua adalah kedudukan dari kompetensi dasarnya itu adalah turunan dari kompetensi inti. Karena tadi disebutkan atau dari kesimpulan yang awal tadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar pada jenjang pendidikan tertentu atau kelas tertentu itu merupakan atau disusun dengan acuan kompetensi inti atau KI. Kompetensi dasar itu dikembangkan dari standar kompetensi lulusan yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, aspek-aspek mata pelajaran ini apa saja? Aspek-aspek mata pelajaran ini mencakup 4 ranah kompetensi yang tadi, seperti kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Aspek-aspek mata pelajaran bahasa Arab ini juga mencakup 4 keterampilan atau 4 maharoh seperti maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah, wal maharatul istima. Yang pertama sebenarnya istima dulu. Nah, di sini itu contohnya seperti mata pelajaran bahasa Arab yang bertemakan dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah, yang artinya adalah peradaban Islam. Nah, kompetensi dasarnya ini yang lebih ditonjolkan atau diutamakan itu ada pada kompetensi dasar sikap pengetahuan dan kompetensi dasar sikap keterampilan, yaitu 3.7 yang isinya itu adalah memahami fungsi sosial, struktur tes, dan kebahasaan. Kebahasaannya itu mencakup bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang sedang kita bahas ini contohnya adalah tema Al-Hadaratul Islamiyah. Al-Hadaratul Islamiyah ini merupakan tema dari pelajaran bahasa Arab di kelas 12 semester genap. Dan yang kedua itu ada menganalisis teks gagasan dari teks bahasa Arab yang bertemakan dengan tema yang dibahas, tema Al-Hadaratul Islamiyah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan gramatikal dari tema tersebut atau tema yang sekarang dibahas itu contohnya tema Al-Hadaratul Islamiyah. Dan ada juga
kompetensi dasar dari 4.7 yang isinya itu mendemonstrasikan tindak tutur, memberikan harapan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir itu ada kompetensi dasar 4.8, yaitu yang isinya menyajikan hasil teks analisis bahasa Arab atau hasil analisis gagasan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta aspek-aspek materi di mata pelajaran bahasa Arab MA ini atau Madrasah Aliyah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.